Tribunat dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadi pagi kita melihat Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, secara pribadi menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kilen. Sri Sultan setelah pertemuan tidak memberi penjelasan apapun dan mengatakan bahwa itu adalah pertemuan yang bersifat pribadi. Demikian juga dengan Joko Widodo yang secara tiba-tiba datang ke Keraton Kilen juga tidak memberikan pernyataan apapun. Nah, kita ingin melihat lebih jauh tentang apa yang terjadi hari ini, pertemuan antara Joko Widodo dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan saya sudah bersama Dr. As Martadani Nur, MA, Dekan Visipol Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Dani, kita sama-sama mendengar dan mungkin menyaksikan ada pertemuan yang cukup menarik ya, antara Joko Widodo dan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono di Keraton Kilen. Dan tentu orang bertanya-tanya, ada apa? Kok tiba-tiba Joko Widodo datang ke keraton yang tidak biasanya, dan kemudian dalam kapasitas apa beliau bertamu ke Ngarso Dalem? Ini kan tentu masyarakat bertanya-tanya di tengah kegaduhan politik yang juga menyinggung-nyinggung Joko Widodo. Nah, baik Pak Dani, ini kan kita hidup di tengah masyarakat Indonesia yang kuat, dan saya kira gaya politik, perilaku politik, mohon maaf ini Jawa cukup mempengaruhi dalam pentas politik nasional. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita baca dari apa yang dilakukan Jokowi dengan datang menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 hari ini? Oke, terima kasih Pak Krishna. Tentu yang pertama adalah menegaskan lagi bahwa Ngarso Dalem itu memang tokoh nasional. Ya, beliau dengan pegangan budaya, ya kultur Yogyakarta khususnya itu sangat kental sekali. Termasuk itu juga di dalam dunia politik, ya sangat arif beliau. Dan tentu kita tidak meragukan juga aspek-aspek nasionalisme karena latar belakang Yogyakarta. Nah, atas dasar itu pula, ya saya juga membaca tadi di media berapa kali menyatakan beliau ini silaturahmi biasa, dan ini adalah istilah beliau ini kaitan dengan pribadi. Tapi saya ingin menyampaikan dalam konteks kultur Jawa, ya kalau ini ada kaitan dengan aspek pribadi, itu artinya juga ya tamu misalnya atau yang meminta nasihat dengan beliau, maka harus dipahami ini ada kaitan dengan urusan pribadi ansih. Bagi tamu yang datang, bagi yang minta nasihat dengan beliau, maka harus berrefleksi diri. Ya kan, kalau beliau mengatakan ini urusan pribadi, ada apa dengan tamu dengan urusan pribadi itu? Di balik pribadi itu ada persoalan karakter kita, ya, ada persoalan unggah-ungguh kita, ya, ada persoalan barangkali juga ambisius kita, ya, apakah itu di sosial, termasuk juga di politik. Lah karena itu saya memahami alangkah tepat sekali, alangkah dengan rendah hati ya, agar beliau, Pak Jokowi juga mempertimbangkan betul pesan Ngarso Dalem ini. Ini ada aspek pribadi. Ya, monggo introspeksi lah beliau kan. Ya, karena memang beliau sudah tidak lagi presiden, dan sebagaimana tokoh-tokoh yang lain yang sudah kalau selesai masa tanggung jawab sebagai presiden, maka kembalilah menjadi tokoh bangsa, ya, kembalilah menjadi tokoh negarawan itu, atau istilah kembali ke Prambon, ya, kemudian membenahi diri. Dan karena itu tidak banyak lagi lah juga, ya langsung atau tidak langsung kepada urusan publik, ya. Bukan tidak boleh, ya. Tetapi ini sebagaimana contoh Pak Harto sekalipun ketika sudah turun juga tidak banyak lagi terkait dengan urusan publik.
ini memang ada masanya, itu dalam tahapan di Jawa itu ada masanya, Pak. Masanya sudah kemudian membersihkan diri, masanya merenungkan, ya. Merasanya kemudian lebih bijak terhadap publik dan negara. Ya. Itu istilah yang Adek Pandito Ratu gitu ya, Ya, lengser ke plafon. Ya, lengser ke plafonnya. Tidak kemudian merasa seperti suasana yang sama sebagai, ini jangan sampai sudah selesai, tapi perasaannya masih seperti presiden. Ya kan? Sudah selesai jadi Pak RT, tapi perasaannya masih jadi presiden. Ini dalam konteks kultur Jawa tidak dikenal. Makanya tadi kembali, kalau sudah selesai kembali masanya itu. Introspeksi diri, ya, memperbaiki diri, betapapun di dalam dunia politik khususnya ya, itu sangat luar biasa dinamikanya ya. Tidak ada orang yang tidak kekurangan dan kesalahan. Tapi saatnya ini berintrospeksi. Bila beliau Ngarso dalam menyebutkan tadi itu, ini ada urusan pribadi, maka garis bawahilah. Itu yang saya pahami, Pak. Dan politik Jawa ini kan penuh simbol-simbol ya. Mungkin agak berbeda dengan karakter masyarakat yang lain yang mungkin tanpa basa-basi. Nah, bisa dibaca seperti apa, Pak? Apakah mungkin itu simbol-simbol sekedar pernyataan di Sultan bahwa ini adalah urusan pribadi, atau ada simbolik lain? Katakanlah misalnya orang membaca, ini kayaknya Pak Jokowi sudah kepepet ini, makanya kemudian datang ke tokoh nasional dan raja di Keraton Yogyakarta begitu. Ya, sebetulnya memang betul pengaruh kewibawaan Ngarso dalam itu di tingkat nasional sekalipun masih ada, ya masih sangat kuat. Ya, lalu bila ada orang kemudian ingin sebut saja menggunakan, memanfaatkan kewibawaan beliau itu, ya ketokohan beliau itu, hendaknya juga harus hati-hati. Kalau saya mengatakan, bila ini ada urusan pribadi, ya tolong jangan diseret-seret Ngarso dalam ketokohan itu. Ya, beliau tidak mungkin, apalagi sebagai sahabat, untuk menolak orang datang, tamu orang datang, tidak mungkin. Ya, apalagi sesama tokoh. Ya. Tapi bahwa sama tokoh itu tadi beliau nggak ada sini urusan pribadi. Maka menurut saya ya, karena Ngarso juga masih aktif juga di publik sebagai gubernur, ya masih tokoh nasional, ya, hendaknya menurut saya dengan segala hormat Pak Jokowi untuk diselesaikan urusan pribadi itu dengan siapapun. Dengan kata lain, ya jangan kemudian menyeret-nyeret Ngarso ya. Jangan Ngarso jadikan garansi ya, terhadap persoalan pribadi orang kepada siapapun. Saya merasa mewakili atau refleksi masyarakat Jogja begitu. Ya. Terlalu tinggi nilai beliau untuk beliau digaranti, apalagi hanya persoalan pribadi. Ya. Baik, ini dalam kaitan dengan istilah persoalan pribadi atau keperluan pribadi, memang belum ada penjelasan apapun dari pihak keraton ataupun dari Joko Widodo ya. Tetapi tidak salah kalau orang kemudian mengait-ngaitkan bahwa ini ada hubungannya antara konflik Joko Widodo dengan Megawati dan Partai PDI Perjuangan secara organisasi. Apakah memang bisa dibaca begitu, Pak Dari? Ya, sebagai pernah memang Pak Jokowi sebagai presiden, tentu saja semua orang juga akan menyisahkan masalah. Kan. Nah, tentu kalau persoalan masalah itu ada kenegaraan, ya diselesaikan secara kenegaraan kan gitu. Tapi tidak menutup juga sisa-sisa itu adalah melekat pada pribadi kan gitu. Boleh jadi memang ada persoalan. Jadi penilaian pihak manapun tidak semata-mata penilaiannya urusan kenegaraan, ya, tapi juga urusan pribadi. Saya tadi terhenyak juga ketika mengatakan ini silaturahmi biasa, ini adalah urusan pribadi. Ya. Lalu saya menangkap, kalau gitu, kalau saya sebagai tamu saya akan introspeksi. Ini ada problem dengan diri saya nih. Termasuk misalnya dengan Ibu Megawati. Ya kan? Apakah ada sesuatu karakter saya nih yang saya baca baik, ternyata di publik tidak baik. Yang apa saya definisikan saya ini adalah orang baik, ternyata ambisi saya yang tidak baik. Itu harus introspeksi. Itu pesan yang mendalam. Dan Ngarso seorang lain tidak mungkin itu mengatakan tadi dengan secara pesan terbuka introspeksinya, tapi tolong digarisbawahi. Apa di balik pribadi itu ada karakter kita, ada unggah-ungguh kita, ada bahasa kita. Ya.
ada kebaikan tentu, tapi juga ada yang tadi problem yang harus kita perbaiki. Saya pikir itu beruntung, saya pikir Ngarso Dalem menyampaikan itu dan Jokowi bisa menerima. Ini ada persoalan berarti, monggo. Iya. Tapi gini, tamu ini bisa nggak menangkap kira-kira apa yang disampaikan oleh tuan rumah dengan mengatakan bahwa ini adalah urusan pribadi, sehingga mestinya ya bisa dibaca bahwa urusan pribadi ya selesaikanlah secara pribadi, kan begitu ya Pak Dari ya? Ya, memang tidak semua orang bisa menangkap. Iya, Ya, tidak semua orang. Dan itu kadang seolah-olah satu lapisan yang di belakang urutannya. Padahal tidak. Dalam karakter Jawa itu, Pak, itu dua sisi yang tidak dipisah antara ucapan, bahasa, cara berpikir dengan unggah-ungguh. Itu tidak bisa dipisah. Kebaikan unggah-ungguh itu juga menunjukkan adalah kebaikan karakter, ya, kebaikan dari isi. Nah, karena itu, dan saya pikir apalagi Pak Jokowi juga berasal dari Jawa, saya pikir pasti menangkap betul. Beda kalau beliau mengatakan ini adalah urusan kekeluargaan. Oh, okay. Ya. Ya. Kenapa menyebut pribadi? Beda kalau beliau ini ada urusan usaha misalnya. Ya. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan urusan itu. Tapi pilihan beliau adalah ini urusan pribadi. Pilihan katanya itu yang harus Ya, dicermati. diksi itu yang harus Diksi, ya? ditangkap. Ya. Okay. Ya kan? Iya, betul. Diksi itu harus ditangkap. Apakah tidak ada urusan lain misalnya Jokowi? Ada. Iya. Tapi kenapa diksi itu dipakai? Seolah-olah hal sederhana, tidak. Ini hal yang mendasar. Iya. Hal yang mendasar. Secara sosiologis, negara ini baik, ya ada satu pandangan sosiologis, negara ini baik dimulai dari pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang baik itu akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk struktur sosial yang baik. Struktur sosial yang baik akan membentuk negara yang baik. Ada aspek sosiologisnya itu. Nah, beliau, ya sekali lagi diksinya, ini urusan pribadi. Saya yakin bukan sebuah kebetulan diksi itu beliau sampaikan. Iya. Bukan sebuah kebetulan. Diksi yang sangat tepat untuk dipilih beliau yang menunjukkan ya there's something wrong. Dan artinya dalam kultur Jawa, kultur politik Jawa, pilihan kata atau diksi itu tentu tidak lahir tiba-tiba ya. Tidak lahir. Jelas ya. Jelas tidak lahir tiba-tiba. Bukan beliau tidak tahu pada aspek ada, ini kan katanya aspek mikro ya, bukan beliau tidak tahu pada aspek makronya. Ya kan, bukan tidak tahu beliau. Bukan tidak ada pilihan itu. Ya, secara sosiologis itu tadi ada pilihan individual yang beliau tunjuk. Dan memang secara sosiologis itu juga realitas sosial itu kan ada realitas individual, Pak. Ada realitas struktural. Yang ini seringkali berhadapan. Ya. Tadi makanya realitas struktural itu banyak diksi yang bisa dipakai. Keluarga, ya, usaha, ekonomi. Kan apa salah misalnya ketika saya mengatakan, oh ini ada urusan usaha. Ya. Ini ada urusan. Atau misalnya katakanlah tadi, oh ini ada urusan partai politik, misalkan. Bisa saya juga mengatakan itu. Tapi kenapa urusan yang hal yang mendasar memang kan ketika itu ditunjuknya urusan pribadi. Iya, jadi saya pikir sangat mendalam. Pilihan kata bahwa ini adalah urusan pribadi itu tidak hanya sekedar bahwa ini persoalan pribadi di antara mereka, tapi lebih dari itu ya. Nah, Pak Dhani, apakah kemudian dari pertemuan hari ini, apakah efek yang akan diperoleh oleh Joko Widodo dengan bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, atau plus minusnya bagi Jokowi sendiri yang katakanlah memiliki persoalan pribadi gitu? Ya, sekalipun mungkin beliau ya sebelumnya itu tidak menyadari Pak Jokowi ya, tapi dengan tepat datang Ngarso Dalem, lalu muncul pesan Ngarso Dalem tadi. Ini ada urusan pribadi. Saya berharap ada refleksi yang mendalam Pak Jokowi. Ya. Karena sebelumnya mengumpulkan bertemu dengan keluarga besar konglomerat di Indonesia. Ya, keluarganya Pak
Apa kita tahu salah satu konglomerat kemarin dikumpulkan di rumah beliau. Terakhir beliau juga itu diuluk-ulukan massa, ya kan Pak Jokowi masih seperti itu. Itu saya bilang, ya jangan-jangan Pak Jokowi masih punya perasaan sebagai presiden gitu. Iya. Kan itu. Padahal sudah selesai. Itu kira-kira. Lalu kalau gitu, kenapa jadi begitu? Ya, tadi meninggal. Ya, ada persoalan pribadi. Selesaikan. Apakah Jokowi saja punya persoalan pribadi? Semua orang punya persoalan. Yang membedakan, mau nggak berefleksi dengan itu? Mau nggak ke Prambon kemudian introspeksi? Ya kan? Pak Habibie introspeksinya kemudian mendalam kepada agama saat itu, sehingga beliau seolah-olah menyesali menjadi seorang ilmuwan kan itu. Artinya lengser ke Prabon betul, kemudian merefleksi pada agama. Ya. Pak Harto juga punya refleksi, lebih banyak berdiam diri dan sebagainya. Tokoh-tokoh saya pikir itu penting, bukan banyak tokoh-tokoh nasional kita begitu. Nah, dan saya melihat juga dari beberapa tokoh-tokoh nasional yang presiden dan wakil presiden agak berbeda Pak Jokowi. Ini kok terus-menerus beliau, ya kan? Kok terus-menerus gitu ya? Terlibat gitu ya? Terlibat kan gitu, ya kan? Jadi kalaupun orang ada yang mensponsori, istilah kita di Jawa, mbok jangan, ya, mbok sudah, gitu kan? Ya. Biasanya kan bahasanya begitu, mbok sudah. Betul. Gitu. Mbok sabar ya. Itu kira-kira bahasa sehari-hari kita juga kan begitu. Nah, lantas bagaimana kalau kemudian lepas dari apapun, apakah kemudian Joko Widodo ini mampu menangkap pesan ngarso dalem, bagaimana kalau kemudian beliau ini mengkapitalisasi pertemuan hari ini untuk keperluan ya entah keperluan pribadi, keperluan politik beliau, begitu Pak Dhani? Ya, jadi saya yakin punya pandangan dan kultur itu, cara pandang kultur itu juga Pak Jokowi pasti punya. Persoalannya mau milih atau tidak Pak Jokowi. Nah, ya tentu saja kapitalisasinya adalah ya Pak Jokowi ya ikutilah negarawan-negarawan lain dikapitalisasi. Tapi ada memang dibalik keyakinan itu Pak. Kebaikan-kebaikan berintrospeksi diri itu pada akhirnya akan mendapatkan kebaikan ulang. Lihat saja bagaimana berakhirnya Pak Harto, berakhirnya Habibie. Tidak ada yang banyak dilakukan di publik. Betul. Tapi berakhir dengan sangat baik. Ya, tolong Pak Jokowi juga introspeksi, Pak. Ya. Karena introspeksi pribadi beliau itu juga berdampak pada publik. Kalau terus saja beliau begini, coba masanya, pendukungnya juga akan bergerak, Pak. Ya kan? Dan itu bisa membawa dampak negatif terhadap beliau. Dalam konteks kehidupan berbangsa itu menjadi contoh yang kurang bagus gitu Pak? Bisa dikatakan begitu? Iyalah, kurang bagus kan. Itu tadi saya bilang, mbok ya sudah. Ya. Mbok ya sudah, masanya sudah selesai. Berikan kepercayaan kepada yang lain untuk mengurusi negara ini. Sudahlah, kan gitu. Introspeksilah. Ya kan? Kembalilah tadi ke Prambon. Sudah masanya. Madeg Pandito begitu ya nah, mestinya ya. Kalau tadi bahasa lain ada istilah cawe-cawe kan mungkin sudahlah. Enggak usah lagi lah ikut. Sudahlah gitu ya. Pesan ngarso dalam tadi tepat sekali Pak. Itu mudah-mudahan itu bisa beliau kapitalisasi oleh Pak Jokowi dengan segala sampingannya kan. Dan saya meyakin tangkapan Pak Jokowi nanti akan bisa dilakukan. Ya, ini sebelum catatan penutup Pak Dhani, mungkin pertanyaan saya ya, saya sebagai pribadi juga sebagai masyarakat kan melihat bahwa sepertinya Jokowi ini sudah ada di batas maksimal, dia akhirnya sambat curhat atau mungkin meminta tolong kepada ngarso dalem untuk membantu menyelesaikan urusan pribadinya itu dengan katakanlah dengan Megawati begitu. Kira-kira ya kalau ada dalam psikologi itu namanya Pak kultural kognitif. Jadi keyakinan yang bisa dirasionalisasikan. Nah, ya tentu saja tadi konteksnya penyelesaian itu. Kalau beliau misalnya tadi kembali ke masanya sudah selesai introspeksi, saya pikir Insya akan mendapatkan jalan Jokowi berakhir dengan husnul khatimah. Ya. Tapi kalau beliau terus misalnya melakukan seperti ini, ya berakhirnya malah tidak baik.
banyak sudah contoh. Jadi beliau, ya mohon maaf nih dengan rendah hati saya mengatakan Pak Jokowi, ya, yakinilah sesuatu yang baik itu akan berakhir dengan baik. Jangan pelihara lagi hal-hal yang tidak baik, maka akan berakhir tidak baik. Dan itu pandangan Jawa juga begitu. Dan itu dikembalikan bahwa ini adalah urusan pribadi, berarti ya, selesaikanlah secara pribadi, begitu kira-kira. Ya. Sadarilah ada persoalan pribadi yang harus diperbaiki. Karakter, niat, ambisius. Itu saya pikir kalau saya sendiri ya. Merasa wah saya alhamdulillah terima kasih Ngarso Dalam bisa menyampaikan hal itu kepada Jokowi. Saya di luar aja menangkap kok itu. Atau mungkin bagi masyarakat Jawa sangat menangkap. Iya. Baik Pak Dhani, saya terakhir ini sebagai catatan penutup barangkali pesan apa lagi yang bisa disampaikan ke publik dan juga kepada peristiwa yang terjadi hari ini di Keraton Kilen, Pak. Silakan Pak Dhani. Ya, saya pikir ini juga bagi publik, karena dari publik juga menangkap juga dari media gitu ya, sehingga hal-hal layer pribadi itu semua orang punya, dan itu juga bagi publik semua juga harus belajar memahami itu. Hanya ketika saya juga tadi juga oh iya ya, kita tersadar juga nih, ini ada hal-hal urusan pribadi kita juga harus kita selesaikan, tidak semata-mata pesannya kepada Pak Jokowi, tapi tentu saja karena peristiwa dengan Pak Jokowi menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk persoalan bangsa ini. Ya, persoalan bangsa ini tidak cukup hanya diselesaikan pada persoalan struktural. Oke, undang-undang kita robah, undang-undang kita tambah, ya. Tapi ada persoalan-persoalan individual, persoalan-persoalan pribadi yang juga harus diselesaikan, persoalan kultural juga harus diselesaikan. Kita ini terlalu besar lompatan kita konteks struktural, tapi sangat miskin kita dalam lompatan kulturalnya, sehingga karakter kita tidak semakin membaik. Ya, lihat saja misalnya karakter para pejabat negara itu kan semakin membaik, dengan bukti makin banyak yang terlibat tindakan-tindakan kriminal, tindakan korupsi, kan? Walaupun undang-undangnya makin banyak, makin diperbaiki, kita tertinggal dulu pada aspek kultural. Itu kira-kira substansinya juga kenapa istilah dalam bahasa publik mentweet beliau tentang pribadi itu ya. Jadi itu Mas, problem-problem yang aktual sekali Pak saat ini. Ya. Baik, Dr. Asmar Tadani Nur, MA, Dekan Visipol Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, untuk pandangan dan penjelasannya terkait dengan pertemuan atau bertamunya Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, ke Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen. Tribunat dan pemirsa dimanapun berada, demikian pandangan dan penjelasan dari Dr. Asmar Tadani Nur, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dan kita jumpa di kesempatan berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.